Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Masih tetap semangat? Pagi ini saya Hani Siti Lukmana akan menyampaikan materi mengenai tabayun menghadapi hoax dalam kegiatan Smart Trend Ramadan SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Oke teman-teman semua, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya teman-teman. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan, kepada Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 2 Tambun Selatan, Bapak Ibu Guru, staf TU, dan anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Menghadapi berita yang sekarang ini banyak sekali berseliweran berita mana yang fakta dan hoax. Kita kadang sulit membedakan. Apakah kalian tahu apa itu tabayun? Tabayun berasal dari bahasa Arab yang berawal dari kata tabayyana, berubah menjadi yatabayyanu, kemudian menjadi tabayyunan. Baik ya, teman-teman, di sini ketika kita harus tabayyun, tidak mungkin sesuatu itu ya kalau dalam bahasa Indonesia tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu. Allah memiliki aturan atau Allah membuat sebuah aturan di dalam Al-Qur'an, tidak mungkin tidak ada sebabnya. Seperti halnya kenapa kita harus tabayun, itu karena ada penyebabnya, seperti pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Seperti itu. Baik teman-teman, di sini disebut munafik ya, orang-orang munafik. Karena kenapa disebut orang munafik? Karena ketika dia berbicara itu bohong. Pernah kamu mengalami dibohongin temen di sekolah, di kelas? Misal paling sering kita di kelas, yang paling kita nggak sering temui misalkan di kelas nih ya, kita kan sebagai siswa di kelas, biasanya temen kita nih pas kalau ada tugas atau ada PR ya, saya gini, tugas kita belum, terus kita nanya ke teman, tugas sudah belum gitu ya, kan biasanya seperti itu. Kemudian teman kita bilang, ya nih gue belum nih, ini susah banget. Ternyata pas gurunya datang, dia yang sudah ngumpulin duluan, dan pada saat itu kita sendirian yang belum mengerjakan. Nah, itu termasuk golongan orang munafik dan harus segera istighfar orang-orang seperti itu. Dan satu hal lagi, buat kita yang belum ngerjain tugas, jangan sekali-kali mengandalkan orang lain. Ya, ini termasuk akhlak kita terhadap guru. Ketika kita diamanahi untuk mengerjakan suatu tugas, maka kerjakan, jangan sampai mengandalkan orang lain, karena di situ kita juga berpeluang berbuat dosa, membuat teman kita menjadi berbohong, berdusta, menjadi orang munafik dengan mengatakan gua belum ngerjain padahal sudah, dan gak mau nyontekin sama kamu. Seperti itu contoh sederhana.
Apa yang menyebabkan orang menjadi pembohong? Ada 6 hal yang menyebabkan orang bisa berbuat bohong. Salah satunya yang pertama itu merupakan kebiasaan. Ya, kebiasaan. Yang kedua, karena malu. Yang ketiga, tidak ingin menyakiti orang lain. Yang keempat, bohong itu merupakan cara paling mudah. Yang kelima, tidak ingin dihakimi. Dan yang keenam, tidak menghormati diri sendiri. Betul, tidak bisa menghormati diri sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama apa tadi? Betul, kebiasaan. Kebiasaan ini terjadi kepada kita ya, terutama kita yang hidup di bawah tekanan. Saking seringnya tertekan dan terus tertekan, akhirnya kita pun nyeplos berbohong. Ingat, kalau sudah sekali berbohong, akan datang kebohongan yang lain, akan datang kebohongan baru. Ya, kebohongan satu akan ada kebohongan dua, kebohongan tiga, dan akhirnya seperti bola salju terus membesar dan menjadi kebiasaan sampai tua berbohong. Lingkungan yang menyebabkan kita seperti itu, tapi kita pun punya kendali atas diri kita agar kita tidak berbohong. Yang kedua tadi malu. Ya, rasa malu yang tinggi akhirnya membuat kita menjadi pembohong. Itu rasa malu ya, ketika kita telat datang ke sekolah, akhirnya kita membuat kebohongan seolah-olah kita tadi telat, macet, apa ini itu, padahal rumahnya nggak jauh dari sekolah gitu. Atau saya nggak dibangunin sama orang tua. Hei, ingat, kita sekarang sudah SMA, sudah besar, sudah punya tanggung jawab sendiri. Tidak bisa kita mengandalkan orang tua terus untuk dibangunkan ya. Kita sudah harus bisa bangun sendiri. Jadi kalau alasannya saya telat karena bangun kesiangan, tidak ada yang bangunin, Bapak Ibu gitu saya akan bisa tersenyum, bahkan geram gitu ya. Karena seperti tidak memiliki tanggung jawab untuk sekolah. Yang ketiga tadi, tidak ingin menyakiti hati orang lain. Betul. Biasanya ini terjadi kepada anak, orang tua kepada anak. Terus kepada pasangan. Nah, orang tua seringkali berbohong. Orang tua akan berbohong mengatakan tidak apa-apa, padahal apa-apa. Orang tua akan bilang, iya nak, nggak apa-apa. Kamu butuh apa nanti ibu cari. Ibu akan berusaha. Iya nak, bapak akan usaha untuk cita-cita kamu. Ada nggak pak uangnya? Ada. Orang tua tidak akan pernah mengeluh. Dia akan berbohong kepada anak-anaknya agar anaknya terus menjadi sukses, maju. Lalu bagaimana bohong terhadap pasangan? Biasanya pasangan contohnya adalah masak nih ya. Masakannya tuh kebanyakan garam. Pas dimakan kan asin ya. Istrinya nanya, enak nggak? Suami bilang, enak sayang, enak. Sambil nahan keasinan. Perlukah berbohong seperti ini? Itu perlu, boleh. Ya. Kenapa? Karena untuk menjaga perasaan orang lain, terutama kepada orang yang kita sayangi, yaitu tadi anak, ya. Kemudian pasangan. Contoh kebohongan yang diperbolehkan tadi, tidak menyakiti orang lain, bisa ada orang yang dikejar-kejar akan dibunuh. Dia ngumpet ke rumah kita, slot gitu. Bagaimana sikap kita? Lindungi dulu, ya. Kalau memang itu adalah kesempatan kita untuk membantu orang tersebut. Pas kita ditanya sama warga, ngelihat orang ini nggak? Jawaban kita, saya nggak lihat. Jawab aja dulu seperti itu. Dan nanti baru kita selesaikan dengan orang tersebut. Ya mudah-mudahan orang itu tidak terlalu bahaya ya, bukan mencuri atau apa gitu. Tapi sebaiknya kita selamatkan dulu orang tersebut agar tidak dihakimi oleh warga. Itu salah satu contoh agar tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga tadi, berbohong itu merupakan cara paling mudah. Ketika kita kepepet ya udah bohong aja deh gitu. Nah, ditanya sama mama, udah belajar belum? Jawabannya udah mah. Padahal belum. Ketika kita kepepet, kita nggak mau menghadapi omelan orang tua, apalagi ibu kita gitu. Akhirnya kita pun bohong. Memang paling gampang berbohong daripada belajar yang sangat membosankan, karena cara belajarnya hanya itu saja.
Yang keempat, tidak ingin dihakimi. Ketika orang tua bertanya nilai kamu berapa, kita nggak mau dihakimi menjadi orang bodoh atau dikatain bodoh oleh orang tua. Akhirnya kita membual, berkata nilai kita bagus kok mah, ulangan bagus-bagus kok mah nilainya. Pasti bagi rapot nilai kita banyak yang kosong, yang remedial. Nah, itu akhirnya kebohongan itu akan balik lagi ke diri kita sendiri. Karena kita pernah berbohong di awal, maka akibatnya akan dirasakan di akhir. Seperti itu ya. Karena ketakutan, takut dihakimi, takut dimarahi, akhirnya kita berbohong. Yang keenam, tidak menghargai diri sendiri. Ini adalah contoh yang paling sering kita lakukan ketika kita ulangan. Ya, kita tidak bisa menghargai diri sendiri, tidak yakin dengan diri sendiri. Akhirnya kita nyontek. Ada yang nyontek ke buku, ada yang nyontek ke web, ada yang nyontek ke Google. Ya, paling gampang tuh sekarang ulangan pakai Google Form. Akhirnya buka ke Google situs lain. Ya, ketik soal langsung muncul jawaban. Secanggih itu zaman sekarang. Jadi kalau kalian seperti itu kalian termasuk yang tidak menghargai diri sendiri. Tidak bisa menghargai diri sendiri, tidak yakin kepada diri sendiri. Sebaiknya apapun yang terjadi, kita belajar di awal. Kerjakan soal, hasilnya kita serahkan kepada Allah, kan kita sudah ikhtiar belajar tadi. Tapi yang namanya manusia pasti pernah melakukan itu, sebaiknya kita bertaubat dan kita tidak melakukannya lagi. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana di zaman Rasulullah SAW? Pernah terjadikah hoax? Apakah orang di zaman Rasul pernah berbohong? Banyak kisah-kisah di zaman Rasul ya, bahkan dituliskan di dalam Al-Quran gitu ya. Bagaimana menyikapi orang-orang yang berbohong? Karena bohong itu termasuk salah satu ciri orang munafik gitu. Di zaman Rasulullah salah satunya kisah tentang Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Mari kita simak videonya untuk lebih jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa perang Bani Mustaliq berlaku pada bulan Syaban tahun kelima Hijriah. Pada saat itu, Rasulullah menggerakkan angkatan tentara Islam untuk pulang ke kota Madinah. Padahal, waktu itu matahari sedang panas terik di atas kepala. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah bersama para sahabat merasa sangat kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Karena saking lelahnya, Rasulullah pun tertidur, sangat nyenyak. Rasulullah dan kurang lebih 1.000 orang pasukannya beristirahat di suatu tempat yang jaraknya kira-kira 1 malam perjalanan lagi untuk sampai ke Madinah. Pada malam itu Aisyah hendak buang air kecil. Lalu tanpa memberitahukan siapapun, ia keluar tenda dan pergi agak jauh. Ketika hendak kembali ke tenda rombongan Rasulullah, kalung pemberian kakaknya, Asma, tercecer jatuh, dan Aisyah pun menghabiskan waktu untuk mencari-cari kalung manik Yaman tersebut. Ketika Aisyah kembali ke rombongan Rasulullah, didapatinya rombongan angkatan tentara itu telah pergi meninggalkannya. Namun, tanpa berputus asa, Aisyah berharap agar rombongan angkatan tentara suaminya akan datang mencarinya dan menjemputnya di situ. Ketika menunggu itulah Aisyah merasa sangat letih dan tertidur pulas di atas pasir. Menjelang subuh, tiba-tiba datanglah seorang sahabat Nabi yang sengaja ditugaskan berjalan di belakang rombongan tentara Islam, yang bertujuan berjaga-jaga jika ada barang yang tercecer atau jika terjadi serangan balasan musuh dari belakang. Sahabat tersebut bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Safwan mendekati Aisyah yang sedang terbaring dan menutupi seluruh badannya dengan kain. Ini karena sebelum turun ayat hijab, jadi Safwan pernah sekali melihat wajah Aisyah. Safwan merasa terkejut dan heran melihat Ummul Mukminin yang tidur seorang diri. Dan tanpa berkata apa-apa, melainkan hanya kalimat istijrah, tujuan Safwan berkata demikian supaya Aisyah terbangun. Dan benar saja, ucapan Safwan membuat Aisyah terbangun dan langsung menutup wajahnya. Safwan kemudian menarik unta sambil mempersilahkan agar Aisyah menunggangi untanya itu. Kemudian Safwan memalingkan mukanya ke tempat lain. Begitu dijaganya jarak oleh Safwan untuk menjaga kemuliaan istri Rasulullah. Tiada percakapan apapun di antara Aisyah dengan Safwan.
Safwan memacu untanya supaya lebih cepat mengejar rombongan Rasulullah. Akhirnya, mereka bertemu dengan rombongan Rasulullah sebelum memasuki kota Madinah meski waktunya sudah siang hari. Pada mulanya tidak terjadi desas-desus apapun dan Rasulullah tidak memikirkan hal yang tidak-tidak terhadap istri dan sahabatnya itu. Sehingga Rasulullah dapat menyelesaikan pembagian harta rampasan perang Bani Mustalik. Tetapi peristiwa itu mulai diperkarakan oleh kaum munafik yang ingin merusak hubungan rumah tangga Rasulullah, yang diprakarsai oleh Abdullah bin Ubay. Dialah yang menjelekkan kepribadian Aisyah dengan Safwan. Kemudian berita itu mempengaruhi 3 sahabat lainnya, yaitu Hisan bin Thabit, Mistah bin Usasah, dan Hamnah binti Jahsy. Walaupun sahabat Nabi yang lain selain 3 orang ini tidak ikut membicarakan tentang fitnah tersebut, tetapi mereka secara tidak sadar telah ikut terpengaruh. Meskipun hati mereka tetap menolak berita fitnah tersebut, tapi bagi penduduk Madinah, desas-desus fitnah jahat itu sudah terlanjur menyebar luas. Akhirnya, fitnah itu sampai ke Rasulullah, dan Rasulullah tidak percaya bahwa istrinya melakukan perbuatan sekeji itu. Mustahil, mereka yang soleh dan bertakwa tergoda melakukan perbuatan keji. Sedikit banyaknya perasaan sedih melanda juga ke dalam jiwa Rasulullah. Rasulullah merasakan efek fitnah itu. Ini karena fitnah itu melibatkan istri yang paling Rasulullah sayangi. Sebelumnya, ketika baru tiba di Madinah, Aisyah mengalami demam dan tinggal di kamarnya saja tanpa keluar kemana-mana. Saat itulah fitnah atau gosip yang menjelekkan kepribadian Aisyah menyebar kemana-mana. Padahal, sebenarnya fitnah itu pada awalnya hanya berupa ujaran kebencian Abdullah bin Ubay. Aisyah tidak tahu menahu tentang fitnah itu, dan merasa heran melihat Rasulullah memperlakukan dirinya lain daripada biasanya. Dengan rasa sedih, Rasulullah pun mengizinkan Aisyah untuk pulang ke rumah ibu bapaknya. Setelah sembuh dari demam, ketika Aisyah sedang bersama ibu Mistah bin Usasah dalam perjalanan, kaki ibu Mistah tersangkut sehingga dia terjatuh, lalu menyumpah anaknya Mistah. Aisyah pun terkejut dan berkata, "Mengapa engkau mencaci lelaki yang turut berperang di Badar? Adakah engkau belum mendengar fitnah tentang dirimu?" sanggah ibu Mistah. Aisyah terkejut dan sedih sekali ketika mendengar cerita ibu Mistah tentang fitnah itu. Dia pulang dan bertanya kepada ibunya Ummu Ruman. Lalu Ummu Ruman menceritakan apa yang sedang terjadi. Wajah Aisyah pun menjadi murung sekali. Air matanya mulai mengalir deras membasahi pipinya, sehingga semalaman dia tidak dapat tidur. Sementara itu Rasulullah sangat sedih memikirkan fitnah yang sedang menimpa istrinya itu. Sulit bagi Rasulullah untuk melewati cobaan ini. Rasulullah yakin istrinya tidak melakukan karena Aisyah adalah istri yang sangat disayanginya. Karenanya Rasulullah merasa sangat cemburu. Namun pada akhirnya kesucian Aisyah benar-benar pulih setelah Allah membersihkan nama Aisyah dengan turunnya wahyu Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu. Bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang di antara mereka akan mendapatkan hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bagian besar dalam menyiarkan fitnahnya di antara mereka akan mendapatkan siksa yang besar di dunia dan di akhirat. Surah An-Nur ayat 11. Suka kisah ini? Klik tombol like dan bagikan ke teman-temanmu. Subscribe untuk kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai menyimak videonya? Ya betul, di zaman Rasulullah saja bahkan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena fitnah ya, fitnah hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun bagaimana sikap Rasulullah? Tetap bersikap tenang ya, menunggu firman Allah. Saat menunggu, beliau sengaja menyuruh istrinya untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya karena itu pun cukup mengganggu hati Rasulullah. Bagaimana di zaman sekarang? Zaman sekarang banyak sekali berita yang di framing sengaja, malah sengaja gitu ya, untuk dibikin hoax agar beritanya menjadi buah bombastis dan diklik oleh kita. Misal ya, 6 informasi tentang SMA 2, nomor 5 paling mengejutkan. Nah, berita yang kayak gitu ya, untuk teman-teman yang cukup termakan
info-info, cukup dengan membaca judul saja langsung termakan info buruk gitu ya. Berhati-hatilah di situ. Lebih baik kalau sudah lihat judul berita yang seperti itu, karena tanggung baca, mendingan diklik langsung aja dibaca dalamnya seperti apa, daripada kita jadinya menerka-nerka dan akhirnya menjadi fitnah kepada sekolah. Seperti itu salah satu contohnya. Ya, berita-berita sekarang di media sosial, apalagi kan kita sekarang aktif di media sosial ya, masa pandemi pasti banyak membuka HP gitu. Banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar, dan hati-hatilah kita dalam memilah-milih berita, jangan langsung termakan, terpancing, apalagi ikut-ikutan menyebar. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham, dan di sini setelah mendapat materi ini teman-teman lebih bisa menyaring informasi, lebih bisa berhati-hati, karena kehati-hatian itu ternyata sebagian dari iman kita. Orang yang tergesa-gesa itu ternyata termasuk ke dalam golongan yang sedang lemah imannya. Teman-teman, kalau sudah dapat materi ini, semoga teman-teman ke depannya bisa lebih menyaring berita, tidak mudah terprovokasi dengan berita apapun gitu ya. Apalagi kita termasuk kaum intelek ya, kaum terpelajar, lebih menyaring lagi berita. Kalau berita itu meragukan dan kita tidak tahu seperti apa berita tersebut, mendingan cukup di kita saja, tidak perlu meriset ulang, karena itu akan membahayakan ya, akan memprovokasi satu kaum dengan kaum lainnya. Apalagi jika salah satu dari teman-teman di sini di grup di saya ada teman-teman yang sumbu pendek, dikit-dikit terprovokasi. Nah, seperti itu mendingan kita jaga, karena kita sudah tahu ilmunya, kalau itu termasuk ke dalam dosa, termasuk memecah belah ya, akan membuat keributan, akan membuat malapetaka di mana-mana. Seperti itu, kita adalah orang terpelajar, kita juga adalah seorang mukmin, seorang muslim, insya Allah akan terjaga karena ilmu-ilmu yang kita ketahui. Namun jika semua itu telah tertimpa kepada diri kita sendiri dan kita ya sudah berbuat seperti itu, maka segeralah bertaubat, beristighfar, dan berjanji kepada diri kita sendiri agar tidak mengulanginya lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol loncengnya, di like juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.